Acaranya kita mengundang Dr. Dahlia Arsyad, spesialis kesehatan jiwa, untuk sharing tips. Hari ini kayaknya seru juga nih ya. Dr. Dahlia akan menyampaikan tips tentang merangkai bunga. Wah, kegiatan yang kelihatannya simpel juga, atau istilahnya ibu siapa tadi sepele mungkin. Tapi ini Dr. Delia menyampaikannya dengan dari sisi aspek mental health-nya terkait dengan merangkai bunga. Kami persilahkan Dr. Dahlia waktunya sharing tipsnya bagi kita semua. Terima kasih Bu Sandra. Ya. Dok, silakan Dok. Ya, makasih Bu Sandra. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kita bicara bukan karena nama saya Dahlia, jadi kita bicara tentang bunga ya. Memang nama saya Bunga. Tapi Bunga Dahlia. Bunga Dahlia. Lagunya ada lagi ya, Bunga Dahlia. Ada, Bu. Ya, ini sekedar hanya salah satu cara kita untuk baik untuk mengisi hari tua, baik untuk menjadi hobi yang baru, maupun untuk bagaimana kita hidup menyenangkan setiap hari. Saya kira kita semua senang ya sama bunga. Ada nggak ya nggak senang sama kembang-kembang yang cantik? Saya kira kita ulet, Bu. Kan bukan ulatnya, Bu, yang jadi senang kembang. Ya. Oke, barangkali kita mulai ya. Tapi saya tentu karena saya bukan ahli bunga, saya bukan ahli ahli merangkai bunga, tapi saya lihatnya efek pada merangkai bunga tersebut atau rangkaian bunga pada dari segi mental health. Silakan, Iman. Yang merupakan keahlian tertentu, jadi suatu seni yang art ya, yang menghasilkan suatu hasil karya seni. Jadi hasilnya adalah suatu hasil karya seni. Suatu seni, jadi merangkai bunga juga adalah suatu seni yang mengorganisasikan atau memadukan elemen desain pada bahan tanaman, vas atau wadahnya, dan aksesoris lain sesuai dengan prinsip desain. Nah, pengaruh seni merangkai bunga pada lansia memberi dampak baik pada kesehatan fisik, baik untuk kognitifnya maupun kesehatan mentalnya. Sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan bila kita mau mencermati dengan baik. Kita tahu jenis-jenis merangkai bunga ya. Ada hand bouquet, bunga meja, bunga standing, flower box, dan barangkali banyak macamnya yang lain. Lanjut. Nah, apa sih filosofi bunga itu? Kalau sampai dibuat filosofi kopi, sampai dibuatkan film. Nah, barangkali kita bikin film tentang filosofi bunga. Bunga adalah tanda adanya kehidupan alam dari Tuhan. Ya, kalau ada bunga pasti ada kehidupan. Kalau pohon aja tanpa ada bunganya, belum tentu dia hidup. Kalau ada bunganya artinya ada kehidupannya. Kita dapat kagum dengan bunga tersebut, bisa memberikan suatu kekaguman akan keindahan bunga tersebut. Nah, ini bisa kita jadikan contoh dalam bersikap bahwa bunga itu kita lihat mulanya kuncup, lalu merekah dan akhirnya akan gugur. Nah, begitu itu bisa memberikan contoh atau sikap bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, bahwa kita nggak selamanya mekar, nggak selamanya kuncup juga. Suatu saat kita akan berguguran, ya. Nah, inilah yang akan menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Dengan bunga itu juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Mengapa? Ya, dengan bunga itu kita bisa menatanya, bisa mengatur demikian rupa, dan kita bisa rasa puas. Dengan begitu kita ada timbul rasa, saya dapat
berbuat sesuatu, saya dapat menghasilkan sesuatu hingga timbul rasa percaya diri. Lanjut. Itu dan manfaat bunga bagi lansia. Jadi bunga itu bisa menyegarkan, mencerahkan dengan perpaduan warnanya, tergantung dari kita mengaturnya seperti apa, memperkuat suasana dalam ruangan. Ya, jadi kalau ruangan tanpa bunga, tanpa hiasan, itu akan apa katanya orang hambar, ya. Dan meningkatkan mood melalui tekstur dan aromanya, ya, dengan wanginya, ya, bunga apa namanya kemuning atau bunga rose atau apa, itu memberi warna-warna dan memberi rasa aroma yang menyegarkan, ya. Dan kadang-kadang ada juga aroma yang menyebabkan kita rileks. Lanjut. Beberapa contoh bunga dan artinya. Bunga asoka, saya kira semua tahu bunga asoka, simbol kewanitaan. Suatu simbol dari suatu keceriaan. Aster, cinta, kerapian, kehalusan, kebijaksanaan, keberanian, dan kepercayaan. Aster itu bermakna, jagalah dirimu demi aku. Trisan atau seruni adalah lambang kebahagiaan, cinta, dan umur panjang. Mawar, lambang asmara. Saya kira kalau kita lihat anak-anak muda zaman now, itu kalau pertama mau nembak, temennya kan membawa itu mawar. Jadi kita yang ini hati-hati kalau ada yang datang anak muda bawain mawar, ya. Anggrek, simbol cinta, tapi mahal, ya. Kalau mawar kan masih murah, anggrek ini mahal. Simbol cinta, kebijakan, keindahan, dan perbaikan. Ya, jadi kalau anggrek itu ininya lebih tinggi, apa namanya, nilainya. Marigold, simbol kreativitas dan semangat. Jadi itulah makna-makna sebetulnya dari bunga secara filosofis, ya. Lanjut. Apa manfaatnya merangkai bunga bagi lansia dari segi mental? Itu bisa menjadi, tadinya kita nggak suka, tadinya kita hanya mengisi waktu. Iseng-iseng saya mau belajar apa merangkai bunga atau noto-noto gitu, melihat-lihat contoh-contoh merangkai. Akhirnya menjadi hobi, bisa menjadi hobi. Karena di usia kita, usia lanjut ini, itu kita harus selalu mengisi dengan sesuatu hal yang baru. Jadi jangan kita berhenti belajar. Kita harus mau belajar merangkai bunga, mau menulis, mau menggambar, mau main musik, dan sebagainya. Menyanyi juga. Nah, selain itu kita juga dengan kita bisa dengan merangkai bunga, kita bisa mengisi waktu luang kita. Dan dengan kita bisa merangkai bunga, maka menyalurkan kreativitas, ya, dari pewarnaan, dari bentuk susunan kita dan sebagainya. Nah, dengan merangkai bunga, maka akan membuat suasana hati jadi lebih indah. Tentunya akan memberi kepuasan batin, menenangkan. Kalau kita menyusun-nyusun lavender yang wanginya khusus itu, ya tentu akan menenangkan dan membuat rileks. Ini aromaterapi berbagai macam. Kita tahu untuk aromaterapi berbagai bunga-bungaan, rose dan sebagainya itu bisa untuk kecantikan atau untuk relaksasi orang mandi bunga gitu, ya. Kalau orang-orang itu orang-orang hebat-hebat gitu. Lanjut. Barangkali tidak panjang lebar. Yang penting bagaimana kita selalu menggunakan bunga dalam menyatakan cinta. Katakanlah cinta dengan bunga. Terima kasih. Terima kasih perhatiannya. Ya, sedikit sharing aja, barangkali mengisi sedikit supaya ada hobi lah kita di hari tua kita ini, mendapat gambaran ngapain sih pelihara nyusun bunga segala.
ternyata ada manfaatnya. Ya. Oke, terima kasih Bu MC. Saya kembalikan kepada pesan. Banyak Dokter Dahlia ilmunya, sharingnya, tipsnya, dan ternyata bisa menjadi bermanfaat ya buat kesehatan jiwa, bukan hanya sekedar hobi ya, tapi dari mental health juga luar biasa manfaatnya ya. Jadi semua itu tidak, apapun hobi itu bisa bermanfaat lah buat pribadi kita masing-masing ya.